BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1945 sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Dalam sidang-sidangnya, tokoh-tokoh bangsa berkumpul untuk membahas berbagai gagasan tentang bentuk dan dasar negara Indonesia merdeka. Film Pancasila, Cita-Cita dan Realita dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu momen paling bersejarah dalam sidang BPUPKI, yaitu pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Film ini merupakan dokudrama sejarah berdurasi sekitar 79 menit yang dirilis pada tahun 2016 dengan Tio Pakusadewo sebagai pemeran utama yang memerankan Bung Karno. Melalui perpaduan antara dokumenter dan drama, film ini menyajikan kembali suasana dan semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan negara. Tujuan utama film ini adalah untuk menghidupkan kembali momen penting ketika Bung Karno memperkenalkan konsep Pancasila, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan demokrasi kepada generasi masa kini. Isi film dan rangkaian peristiwa. Pertama, pembukaan sidang BPUPKI. Film dibuka dengan suasana sidang BPUPKI yang serius namun penuh harapan. Para anggota BPUPKI dari berbagai kalangan hadir untuk menyampaikan ide tentang dasar negara Indonesia merdeka. Mereka berasal dari berbagai golongan, etnis, dan agama yang mencerminkan keanekaragaman bangsa Indonesia. Kedua, kemunculan Bung Karno. Pidato Bung Karno menjadi sorotan utama dalam film. Bung Karno berdiri dan menyampaikan gagasan besarnya mengenai dasar negara bukan hanya sebagai ideolog, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Dengan gaya bicaranya yang khas dan penuh karisma, Bung Karno menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa merdeka tanpa dasar negara yang kuat dan menyeluruh. Ia memperkenalkan istilah filosofis Grondslag yang berarti dasar filsafat negara dan menjelaskan bahwa dasar ini harus mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, gagasan Pancasila. Bung Karno menyampaikan 5 asas dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Persatuan semua bangsa tanpa membedakan suku dan agama. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak hanya nasionalis, tapi juga berperi kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Negara berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. 4. Kesejahteraan sosial. Negara harus mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang menghormati perbedaan, bukan agama yang dipaksakan. Pidato ini bukan hanya mengusulkan Pancasila, tapi juga memperkenalkan Trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, dan Ekasila, yaitu gotong royong, sebagai bentuk penyederhanaannya. Pesan dan nilai yang dapat diambil dari film ini. Yang pertama, kebijaksanaan dalam merumuskan dasar negara. Bung Karno memang dikenal dengan kebijaksanaannya dalam mencari jalan tengah. Ia tidak menganut paham ideologi tunggal, tapi berusaha untuk merangkul dan menyatukan berbagai kelompok untuk kepentingan bersama ini. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Indonesia memang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Dengan menerima perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan, adalah poin penting yang ada di film ini. Yang ketiga, pentingnya demokrasi dan gotong royong. Demokrasi yang dijalankan bukan hanya sebagai teori atau konsep, tetapi sebagai praktik sehari-hari yang mendasari kehidupan yang bernegara. Serta bergotong royong adalah salah satu nilai inti budaya Indonesia yang jadi moral dan praktis untuk menjalin hubungan sosial yang lebih harmonis.
di tingkat masyarakat maupun negara. Oke, setelah sebelumnya kalian sudah menonton video tentang ringkasan film BPU PKI, maka selanjutnya pada bagian ini kami akan membahas tentang analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila, di mana pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizal, dengan NRP 50032211116, kemudian ada Erlangga dengan NRP 50032211084, dan yang terakhir ada Andre dengan NRP 50032211113. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi sekaligus dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak lahir dan ada secara begitu saja, namun ada sejarah dan alasan di balik pembentukannya. Saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pergerakan nasional mulai bangkit dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dalam organisasi-organisasi ini, para tokoh bangsa pada saat itu sudah mulai memikirkan masa depan Indonesia yang utuh, bukan lagi tentang kepentingan kelompok atau organisasi. Puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana seluruh pemuda dari berbagai suku, ras, dan daerah secara lantang mengucapkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang saat itu lebih parah. Meskipun janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia hanya strategi belaka, namun hal tersebut juga mendorong dan membuka peluang bagi para tokoh untuk mulai merancang dan memikirkan masa depan bangsa yang terwujud dengan terbentuknya BPU PKI. Dalam sidang pertamanya pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara, tokoh-tokoh yang mengeluarkan idenya dalam perumusan yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka menggali nilai-nilai akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga puncaknya terbentuk nama Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno, yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima, dan juga sila yang berarti prinsip atau dasar. Tentunya Pancasila terbentuk dengan adanya banyak dialog, debat, dan kompromi yang panjang demi terciptanya satu tujuan, yaitu masa depan Indonesia. Hal yang melatar belakangi semua kejadian tersebut adalah rakyat Indonesia yang hidup dalam penderitaan akibat penjajahan Belanda selama ratusan tahun dan pendudukan Jepang yang kejam. Penjajahan menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan tekanan berat bagi rakyat. Dalam situasi ini, semangat kemerdekaan tumbuh karena rakyat ingin bebas menentukan nasib sendiri. Namun untuk membangun negara kemerdekaan yang bersatu, dibutuhkan dasar negara yang kuat dan mampu menyatukan keberagaman bangsa. Selanjutnya, Pancasila yang dikenal sebagai ideologi dan dasar negara tetap memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu mampu mendorong persatuan bangsa yang majemuk, mengandung nilai universal dan budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia itu sendiri, serta dapat diterapkan dalam berbagai aspek dan keadaan. Kekurangannya yaitu dihadapkan dengan kondisi realitasnya saat ini, di mana kurang tercerminnya aspek-aspek nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Mulai dari seringnya masyarakat yang salah mengartikannya secara sempit, kurangnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya keteladanan dari para pemimpin negara Indonesia akhir-akhir ini, hingga minimnya pengetahuan anak muda di era sekarang yang cenderung mulai tidak peduli dan aware terhadap sejarah negara Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan dan kondisi Indonesia saat ini sudah jauh dari Pancasila. Padahal seharusnya saat rakyat Indonesia mampu memaknai dan menerapkan Pancasila dalam keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang ideal, berkembang dan diharapkan oleh tokoh-tokoh perumus dasar negara Pancasila itu sendiri. Saat Pancasila sendiri itu sudah dimaknai dengan benar, maka Indonesia akan selalu menjadi negara yang selalu akan damai, bersatu, dan adil bagi seluruh rakyatnya. Indonesia berdasarkan Pancasila adalah sebuah negara yang hidup dalam suasana damai, rukun, dan berkeadilan. Di negara ini, setiap warga negara menjalankan agamanya dengan tenang, dan saling menghormati satu sama lain tanpa adanya paksaan, diskriminasi, ataupun konflik antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga akan hidup berdampingan secara harmonis, menjunjung nilai kemanusiaan, dan menolak segala bentuk kekerasan maupun penindasan. Persatuan bangsa dalam Indonesia juga akan terjaga secara kuat meskipun terdiri dari beragam suku, bahasa, dan budaya. Karena setiap perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang.
Inilah yang menjadi tantangan bagi negara Indonesia itu sendiri di era saat ini. Lalu juga dalam kehidupan berpolitik, suara rakyat itu benar-benar akan selalu dihargai. Keputusan diambil melalui musyawarah dan para pemimpin akan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintahan juga akan selalu berjalan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Tidak ada ketimpangan sosial yang mencolok, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, dan menikmati hasil pembangunan. Itulah wajah Indonesia yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi nilai-nilai atau kondisi ideal tersebut itu di era sekarang itu sangat jauh dari kata ideal, di mana seperti yang sudah disebutkan bahwasanya kekurangan di era yang sekarang itu benar-benar jauh dari kondisi ideal yang diharapkan para tokoh saat merumuskan Pancasila itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu juga akan dijelaskan terkait hasil hasil survei lapangan ke masyarakat terkait sejarah Pancasila. Setelah sebelumnya kita mendengarkan hasil analisis sosial tentang sejarah perumusan Pancasila, maka selanjutnya kami akan memaparkan hasil survei yang kami lakukan terkait pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Survei ini diikuti oleh beberapa responden yang seluruhnya merupakan mahasiswa atau pelajar. Dari sisi demografi, mayoritas responden berusia antara 17 hingga 25 tahun, dengan rincian sebanyak 90% dan sisanya berusia di atas 25 tahun. Untuk jenis kelamin, 60% adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Survei ini kami bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian persepsi, dan yang kedua adalah kuis seputar sejarah Pancasila. Kita mulai dari bagian satu, yakni persepsi dan pemahaman. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui proses perumusan Pancasila. Bahkan lebih dari 80% memberikan nilai skala 4 atau 5. Tingkat pemahaman terhadap perbedaan isi Piagam Jakarta dan dasar negara sekarang juga cukup tinggi. Dengan 84,6% responden menyatakan cukup hingga sangat mengetahui. Yang menarik, mayoritas responden, tepatnya 76,9%, sangat setuju bahwa pembelajaran sejarah Pancasila masih relevan untuk diajarkan sekarang. Bahkan lebih dari 90% merasa bahwa mengenal Pancasila dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Baik, selanjutnya untuk bagian yang kedua, kami memberikan kuis untuk menguji pengetahuan dasar tentang sejarah Pancasila. Hasil yang didapatkan adalah dengan nilai rata-rata 76,92 dari 100%, dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Ada beberapa soal yang masih sering dijawab salah. Misalkan pada soal pertama, yaitu tentang siapa yang menyetuskan gagasan mengenai Pancasila. Dari respondennya menjawab, hanya 46,2% yang menjawab dengan benar, yaitu Soekarno. Tapi ada juga soal yang mendapat 100% jawaban benar, yaitu sila pertama di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baik. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, kami bisa simpulkan bahwa pemahaman responden terhadap sejarah Pancasila sudah cukup baik. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu dikuatkan, terutama soal tokoh dan momen-momen penting dalam
proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai penutup, kami ada rekomendasi agar pembelajaran sejarah Pancasila terus diberikan secara kontekstual dan menarik agar generasi muda tidak hanya hafal tetapi juga dapat memahami makna dan pentingnya nilai-nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila.